melanjutkan kisah keris Nogo Sosro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Salam. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Maiso Jenar telah tiba di Banyu Biru, kemudian disambut dengan gairah oleh Ki Ageng Gajah Soro, Ki Ageng Soro Dipoyono, Ki Ageng Lembu Soro, dan Kebo Kanigoro. Mereka dengan antusias menyambut kedatangan Maiso Jenar, seakan-akan Maiso Jenar segera dapat mencarikan jalan keluar dalam mencari hilangnya Endang Widuri. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Di hari pertama itu, Maiso Jenar mendapat banyak bahan yang didengarnya mengenai hilangnya Widuri. Aryo Saloka bercerita tidak ada habisnya tentang soal itu. Didengarnya pula dari mulut gadis yang melihat hilangnya Widuri, bagaimana seorang laki-laki telah mendukungnya menghilang ke dalam semak-semak. Persoalan itu menjadi semakin rumit dalam hati Maiso Jenar. Aryo Saloka ternyata lebih mencemaskan nasib Endang Widuri dari yang lain-lain. Dan Maiso Jenar pun dapat mengerti pula kenapa demikian. Tapi yang mengherankan Maiso Jenar, Kebo Kanigoro sendiri nampaknya tidak berusaha sungguh-sungguh untuk mencari anaknya yang hilang. Sudah berapa hari Endang Widuri tidak dapat ditemukan, namun Kebo Kanigoro masih saja berada di rumah Ki Ageng Gajah Soro. Hanya kadang-kadang ia pergi untuk mencoba mencari Widuri, namun sebenarnya kemudian ia telah kembali. Kadang-kadang malam hari ia pergi, namun di pagi harinya Kebo Kanigoro telah berada di biliknya pula. Tapi Maiso Jenar tidak dapat menanyakannya langsung kepada Kebo Kanigoro. Meskipun kadang-kadang pertanyaan itu sedemikian mengganggunya, namun ia selalu berusaha untuk menekannya rapat-rapat dalam lubuk hatinya. Namun tiba-tiba kembali Banyu Biru menjadi gempar. Ketika hampir semua orang berputus asa, maka terjadilah suatu peristiwa yang membakar kemarahan rakyat Banyu Biru. Ternyata hilangnya Widuri akan membawa akibat yang berkepanjangan. 2 hari setelah Maiso Jenar berada di Banyu Biru, maka tiba-tiba salah sebuah gardu perunda pada malam hari melihat sesosok tubuh yang menimbulkan kecurigaan mereka. Ketika orang itu disapa oleh para perunda, maka tiba-tiba orang itu cepat-cepat berjalan menjauh. Sudah tentu para perunda tidak akan membiarkannya pergi sebelum didapatnya penjelasan siapakah orang itu dan apakah keperluannya. Namun orang itu benar-benar tidak mau mendekat. Bahkan ketika beberapa orang berusaha mendekatinya, orang itu pun mencoba berlari. Dengan sigapnya, para perunda itu mengejarnya. Beberapa orang mendahuluinya dan mencegahnya, sehingga orang yang mencurigakan itu segera terkepung rapat-rapat. "Siapakah kau?" desak penjaga itu. Saat orang itu tidak menjawab, dipandanginya orang-orang yang berdiri mengelilinginya, 5 orang. "Siapa?" desak penjaga itu. Jawaban orang itu benar-benar mengejutkan, katanya, "Apakah kepentinganmu dengan namaku?" Para penjaga itu benar-benar keheranan, sehingga saat mereka terdiam, namun kemudian salah seorang di antara bertanya pula, "Kisana, kami adalah para perunda dari Banyu Biru. Kami mempunyai wewenang untuk mengetahui setiap orang yang berada dalam wilayah perundaan kami. Karena itu maka katakanlah siapa Kisana dan apakah keperluan Kisana." Kembali para penjaga itu terkejut. Orang yang mereka kenal itu tertawa. Perlahan-lahan jawabnya, "Baiklah,
Kalau kau ingin mengenal namaku, orang manggil aku Mas Karebet. Para penjaga itu mengerutkan keningnya, namun nama itu asing bagi mereka. Karena itu maka salah seorang bertanya pula, "Dari manakah asal Kisanak dan apakah keperluan Kisanak di malam hari begini?" "Tidak apa-apa," jawab orang yang ternyata bernama Karebet itu. "Aneh, tapi biarlah kau jawab dari manakah asalmu. Aku berasal dari jauh, apa pedulimu?" Para penjaga itu menjadi semakin curiga, sehingga kemudian salah seorang daripadanya membentak, "Jangan mempersulit pekerjaan kami, katakanlah apakah keperluanmu. Kalau kau berkunjung ke salah seorang penduduk Banyu Biru, siapakah yang telah kau kunjungi?" Karebet mengerutkan keningnya, tiba-tiba ia bertolak pinggang dan berkata lantang, "Jangan ganggu aku, biarlah aku berbuat sesuka hatiku. Tidak mungkin Kisanak, tidak mungkin seseorang akan dapat berbuat sekehendak sendiri. Di tanah perdikan ini ada peraturan-peraturan yang harus ditaati. Taatilah, siapa yang mau mentaati, aku tidak." "Jangan berkeras kepala, Karebet," bentak salah seorang penjaga yang kehilangan kesabaran. "Kau mencoba memancing kemarahan kami. Apakah sebenarnya kepentinganmu? Jangan bertanya-tanya lagi, aku akan pergi, minggir. Jangan berbuat seperti orang alasan, taatilah peraturan kami. Kami adalah alat-alat untuk menegakkan peraturan itu. Tidak ada peraturan yang dapat mengikat aku," sahut Karebet lantang. "Peraturan bagiku adalah ikatan-ikatan yang tak berarti. Aturan bagiku adalah kedua belah tangan dan kedua belah kakiku, pedang di lambungku, dan taruhannya adalah nyawa." Para penjaga itu benar-benar menjadi heran, apakah orang itu orang gila ataukah orang yang tak waras. Namun menilik sikapnya, maka orang itu benar-benar berbahaya bagi mereka, sehingga karena itu maka mereka segera mempersiapkan diri. Karebet yang melihat para penjaga itu bersiap berkata pula, "Hei, apakah yang akan kalian lakukan?" "Kami hanya sekedar melakukan kewajiban kami, Kisanak. Harus menyebutkan nama yang sebenarnya, keperluan yang sebenarnya, dan dari manakah Kisanak yang sebenarnya. Kalau tidak, kami terpaksa menangkapmu dan membawa ke rumah kepala daerah tanah perdikan ini." Karebet tiba-tiba tertawa, jawabnya, "Apakah kalian berkata sebenarnya? Tentu. Bagus, cobalah tangkap aku. Sudah kukatakan bahwa peraturan bagiku adalah kedua belah tangan dan kakiku serta pedang di lambungku." Para penjaga itu serentak bergerak maju, tapi Karebet pun sudah bersiaga. Bahkan tiba-tiba ia telah mulai dengan sebuah serangan yang benar-benar tidak disangka-sangka. Tangannya bergerak dengan cepatnya menyambar salah seorang dari kelima penjaga itu, sehingga tiba-tiba orang itu terdorong beberapa langkah dan terbanting jatuh. Terdengar ia mengerang kesakitan dan berusaha dengan tertatih-tatih tegak kembali. Namun terasa punggungnya menjadi sakit, sehingga karena itu maka tenaganya sudah jauh berkurang. Keempat kawannya tidak menunggu lebih lama lagi. Segera mereka menyerang bersama-sama, tetapi ternyata mereka berhadapan dengan Mas Karebet, seorang anak yang aneh dan mengagumkan. Karena itulah maka mereka tidak dapat berbuat banyak. Mas Karebet mampu bergerak secepat burung cikatan dan menyambar-nyambar dengan garangnya seperti burung Raja Wali. Benar-benar suatu gabungan kecakapan yang tiada taranya. Tapi keempat orang laskar Banyu Biru dan seorang lagi yang telah hampir tak berdaya itu sama sekali bukan pengecut. Meskipun mereka terkejut melihat lawannya mampu bergerak dengan cepatnya, bahkan di luar dugaan mereka, namun mereka kini sedang melakukan tugas mereka, sehingga bagaimanapun juga mereka berjuang sekuat-kuat tangan dan kaki mereka, maka mereka pun pasti masih akan tetap bertempur. Sehingga dengan demikian perkelahian itu menjadi semakin seru. Seorang di antara mereka berusaha untuk meninggalkan perkelahian untuk memberitahukan kepada mereka yang masih berada di gardu penjagaan. Namun tiba-tiba Mas Karebet meloncat seperti seekor kijang dan orang itu pun terpelanting pula.
beberapa langkah sehingga kemudian jatuh berguling di tanah. Alangkah marahnya para perunda itu, namun tidak banyak yang dapat mereka lakukan selain mencoba bertahan atas serangan-serangan Karebet yang sedemikian lincahnya. Tetapi ternyata Karebet bukanlah lawan mereka. Satu demi satu mereka jatuh berguling dan betapa sulitnya untuk bangun kembali. Punggung-punggung mereka terasa menjadi nyeri dan dada mereka menjadi serasa sesak. Betapapun mereka berusaha, namun tenaga mereka benar-benar terbatas, jauh di bawah kemampuan Mas Karebet. Akhirnya para perunda itu menjadi benar-benar hampir tidak berdaya. Meskipun mereka masih berusaha untuk berdiri, namun mereka sudah tidak mampu lagi untuk tegak di tempatnya. Sekali-kali mereka terhuyung-huyung dan bahkan hampir-hampir mereka tidak kuat lagi menahan tubuhnya sendiri. Karebet berdiam bertolak pinggang. Ditatapnya wajah para perunda itu satu demi satu. Kemudian terdengar ia tertawa nyaring, katanya di sela-sela suara tertawanya, "Hei, katakanlah sekarang kepadaku, apakah aku masih harus menaati peraturanmu?" Jawab perunda itu mengejutkan Mas Karebet, singkat namun penuh ketegasan, "Ya." Tetapi kembali terdengar suara Karebet tertawa berkepanjangan. Katanya pula, "Sekarang kau lihat bahwa peraturan itu tidak berlaku bagiku. Yang berlaku bagiku adalah tenagaku. Kalau kalian mampu mengalahkan aku, barulah aku akan tunduk kepada kalian." "Mungkin kau mampu mengalahkan kami," sahut salah seorang perunda itu, "tapi kau tak akan mampu menghapus peraturan yang berlaku di daerah ini. Mungkin kau kali ini dapat menghindarkan diri atas berlakunya peraturan itu, namun tidak untuk selamanya. Kau pasti akan dihadapkan pada satu pilihan: mentaati peraturan yang berlaku di Banyu Biru atau pergi meninggalkan Banyu Biru." "Omong kosong," sahut Karebet. "Kau tidak mau mengakui kekalahanmu. Kau masih akan mencari-cari kebanggaan pada persoalan yang lain. Lebih baik kalian mengaku atas kekalahan ini. Hati kalian akan menjadi lapang dan kalian akan segera melupakannya." "Tidak," sahut perunda yang lain, "kami tidak akan dapat melupakan. Meskipun kali ini ada seorang yang dapat meloloskan diri dari keharusan yang berlaku, tetapi di lain kali tidak akan terulang kembali." Karebet pun tertawa pula. "Kalian adalah laskar yang baik," katanya. "Selagi kalian berhadapan dengan maut pun kalian masih tetap dalam tugas kalian. Nah, bagus. Karena itu maka Banyu Biru menjadi kuat. Jangan terlalu sombong." "Aku tidak sombong, aku berkata sebenarnya. Dan kau pun berkata sebenarnya. Aku orang yang tidak mempunyai tempat tinggal yang mengikat aku, sehingga aku pun tidak terikat pada peraturan di daerah manapun juga. Aku akan berbuat apa saja yang aku kehendaki, termasuk gadis yang hilang itu." "Hei," para perunda itu terkejut, seperti disengat laba-laba biru. Betapapun mereka menjadi lemah, namun mereka melangkah pula maju sambil berkata, "Apakah yang kau katakan tadi? Gadis yang hilang beberapa hari yang lampau yang kau maksudkan?" "Ya," sahut Karebet, "gadis yang hilang itu telah aku ambil." "Setan," terdengar salah seorang perunda itu mengumpat, "sekarang kau tidak akan dapat meninggalkan tempat ini. Apakah kau ingin bertempur lagi?" "Kami belum benar-benar kau lumpuhkan," sahut perunda itu. Dan tiba-tiba terdengar gemerincing pedangnya, dan pedang itu pun kini telah berada dalam genggamannya. Kawan-kawannya pun segera menarik senjata mereka pula. Berkata pula perunda itu, "Kami tidak bisa mempergunakan senjata kami apabila tidak terpaksa. Kini kami melihat bahwa seandainya kami melukai dan bahkan apabila terpaksa membunuhmu, bukan salah kami. Kami tidak biasa berbuat demikian dalam keadaan yang damai seperti sekarang. Namun keadaan ini pun keadaan yang tidak biasa pula." Karebet mundur selangkah, katanya, "Jangan menjadi gila karena kekalahan kalian. Jangan bermain-main dengan senjata. Siapa yang bermain-main dengan pedang, maka ia akan sampai pada kemungkinan dilukai dengan pedang pula. Kami berpijak pada kewajiban kami. Bagus,
Sudah kukatakan, kalian adalah laskar Banyu Biru yang baik. Tapi bagaimanakah kalau kita hindarkan pertempuran ini? Hanya ada satu kemungkinan, saud Perunda itu. Serahkan Nindang Widuri. Syaratmu terlalu berat. Tidak ada syarat lain. Kalau begitu baiklah aku melawan dengan pedang pula. Sebelum para Perunda itu menjawab, maka Karebet telah menggenggam sebilah pedang pula. Pedang yang tidak terlalu panjang, namun benar-benar telah menggetarkan hati para Perunda itu. Apalagi ketika Karebet berkata, "Kalian sudah tidak dapat berdiri tegak lagi. Apakah kalian masih mampu mengayunkan pedang?" Para Perunda itu tidak menjawab. Kembali mereka mendesak maju, namun kembali mereka terkejut ketika mereka melihat tiba-tiba saja Karebet telah meloncat sambil memutar pedangnya. Dalam satu gerakan yang sangat cepat dan berganda, maka dengan getar kemarahan yang meluap-luap dalam dada, mereka melihat dua belah pedang dari kelima pedang itu telah terlempar jatuh. "Kenapa kau letakkan pedang-pedang itu?" ejek Karebet. Mereka menjadi semakin marah dengan serta-merta mereka ketika kawannya menyerang bersama-sama. Tapi Karebet tidak melawannya, ia bergeser mundur sambil berkata, "Kalian terlalu payah. Seandainya aku berlari-larian tanpa melawan sekalipun, maka kalian akan jatuh dan mati kelelahan. Nah, apakah yang akan kalian lakukan kemudian?" Para Perunda itu menggeram, namun kata-kata itu dapat dimengertinya. Mereka tidak akan mampu lagi berlari-larian mengejar Karebet yang dengan sombongnya berlompatan di antara batu padas di lereng Bukit Telomoyo itu. Akhirnya para Perunda itu pun berhenti dengan sendirinya. Meskipun kelimanya kini menggenggam pedang di tangannya, namun mereka benar-benar menjadi bingung melawan seorang anak muda yang aneh itu. Para Perunda yang baik," berkata Karebet kemudian, "jangan mengejar-ngejar aku lagi. Kalian akan menjadi pingsan karenanya. Lebih baik kalian kembali ke rumah daerah tanah perdikan Banyu Biru. Katakanlah kepadanya bahwa Indang Widuri yang hilang itu telah aku bawa. Namaku Karebet, berasal dari daerah Pengging. Katakan kepadanya bahwa gadis itu telah aku sembunyikan. Nanti beberapa hari lagi, apabila purnama naik, maka Baginda Sultan Trenggono akan berburu di hutan Prawoto. Pada saat itulah gadis itu akan aku serahkan kepada Baginda untuk putranya, Pangeran Timur. Kalau Aryo Saloko tidak merelakannya, maka aku akan tunggu di hutan itu. Suruhlah ia datang dengan pasukan 11 papan, maka kedatangannya akan aku sambut dengan gembira. Sebenarnya aku adalah Lurah Wirotamtomo yang terpercaya. Pasukanku telah sedia untuk mengamankan perbuatanku ini." Para Perunda mendengar kata-kata itu dengan tubuh yang gemetar. Gemetar karena marah, heran, dendam, dan kecewa. Tapi mereka kini merasa wajarlah bahwa mereka tidak mampu melawan anak muda yang bernama Karebet itu, sebab ia adalah Lurah Wirotamtomo. Tapi mereka menjadi heran dan kecewa. Apakah kekuatan itu sudah seharusnya dipergunakan untuk melakukan perbuatan yang aneh-aneh? Apakah dengan demikian maka Karebet benar-benar telah berbuat sebaik-baiknya sebagai seorang Wirotamtomo? Tetapi para Perunda itu benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka hanya mampu melihat Karebet kemudian melompat ke atas sebuah batu padas sambil mengadahkan dadanya. Inilah Karebet yang teguh, timbul. Para Perunda, sampaikanlah kata-kataku kepada Aryo Saloko yang berbangga hati memiliki Sosro Birowo. Nah, selamat malam, aku tunggu anak muda itu di hutan Prawoto. Nanti pada saat purnama naik sebagai kebundanu Banyu Biru yang perkasa." Bukan main marah para Perunda itu, sehingga salah seorang daripadanya yang tidak tahan lagi mendengar kesombongan Karebet, dengan serta-merta melontarkan pedangnya, tetapi dengan tawa yang menyakitkan. Pedang itu disentuh oleh Mas Karebet dengan pedangnya pula. Suara gemerincing di lereng bukit itu memberitahukan bahwa pedang yang dilontarkan itu terlempar jauh ke dalam lereng yang terjal.
Lihatlah bulan yang hampir bulat di langit. Meskipun bulan itu sudah hampir tenggelam, itu adalah pertanda bahwa saat purnama tidak akan terlalu lama lagi. Sebelum para perunda itu berbuat sesuatu, maka bayangan anak muda yang berdiri di atas batu karang itu seakan-akan melayang hilang di balik batu. Para perunda itu masih berusaha untuk mengejarnya, tetapi mereka sudah tidak menemukan lagi, jejaknya pun tidak. Berbagai perasaan bergolak di dalam dada para perunda itu. Sudah sekian lama mereka mencari seorang gadis yang hilang, dan sudah sekian lama mereka tidak dapat menemukan jejaknya. Kini tiba-tiba mereka mendengar langsung bahwa gadis itu telah dilarikan oleh anak muda yang bernama Karebet. Dengan suara paro, perunda itu berkata, "Pantas kalau bukan anak muda itu, maka sudah pasti Indang Widuri tidak akan berhasil dikalahkannya. Bukankah anak gadis itu sendiri mampu bertempur melampaui kita masing-masing, bahkan kita berlima sekaligus?" Yang lain-lain menganggukkan kepala mereka, tapi mereka tidak dapat tinggal diam dengan penuh kekaguman. Tiba-tiba mereka sadar bahwa apa yang mereka lihat dan mereka dengar itu harus mereka sampaikan pada kepala daerah perdikan mereka. Karena itulah maka dengan tergesa-gesa mereka berjalan kembali ke gardu mereka, menceritakan kepada kawan-kawan mereka yang mendengarkan dengan penuh keheranan dan keraguman. "Kami akan pergi ke rumah Ki Ageng," berkata perunda itu. "Kenapa kalian tidak memberitahukan kepada kami? Mungkin kami akan dapat membantu menangkap orang itu apabila kami datang bersama-sama. Sudah kami usahakan, tetapi kami tidak sempat melakukannya." Kelima orang itu pun segera meninggalkan gardu mereka dan dengan tergesa-gesa pergi ke rumah Ki Ageng Gajah Soro. Kedatangan mereka benar-benar mengejutkan para penjaga di rumah Ki Ageng. Ki Ageng pun terkejut pula. Dengan serta-merta mereka bertanya, "Ada apa di gardumu?" "Penting sekali," jawab yang ditanya. "Kami menghadap Ki Ageng. Malam-malam begini, tidak besok pagi." "Terlalu penting." "Soal apa?" "Gadis yang hilang itu." Penjaga itu terkejut. "Kau menemukannya?" "Akan aku beritahukan kepada Ki Ageng." "Ya, tetapi apakah sudah kau temukan?" "Berilah kesempatan aku bertemu Ki Ageng." Tergesa-gesa sekali. Penjaga itu pun sadar bahwa ia harus membangunkan Ki Ageng. Karena itu maka cepat-cepat ia pergi ke samping rumah dan perlahan-lahan mengetuk dinding ditentang pembaringan Ki Ageng. "Siapa?" terdengar sapa dari dalam. "Kami para penjaga Ki Ageng." "Ada apa?" "Seseorang perunda melaporkan tentang gadis yang hilang itu." Ki Ageng Gajah Soro terkejut sehingga ia terloncat dari pembaringannya. Penjaga yang membangunkan itu mendengar pembaringan Ki Ageng berderak dan didengarnya langkah tergesa-gesa keluar dari dalam biliknya. Saat kemudian didengarnya pintu peringkitan terbuka dan Ki Ageng muncul di ambang pintu. "Siapa yang membangunkan aku?" Penjaga itu telah berdiri di samping tangga pendopo, sehingga dari sana ia menjawab, "Aku Ki Ageng. Kemarilah, katakan apa yang kau ketahui tentang gadis itu." Penjaga-penjaga itu pun membawa kelima orang perunda yang bertemu dengan Karebet naik ke pendopo. Ki Ageng Gajah Soro pun segera menerima mereka. "Penting sekali?" bertanya Ki Ageng. "Ya, Ki Ageng," jawab salah seorang dari mereka. "Apakah kalian menemukan jejaknya?" bertanya Ki Ageng. "Ya," jawab perunda itu.